belajar kebenaran Alkitab dengan konsep yang benar bersama konsep Cohen Serves People. Setiap Senin malam pukul 19.00 WIB, Anda dapat menyaksikan tayangan ini secara live di Facebook dan YouTube kami, Cohen Serves People. Jika ada pertanyaan, silakan komentar di kolom komentar yang tersedia. Mari bersama kami dalam acara diskusi Alkitab Live bersama konsep Cohen Serves People. Baik, selamat malam saudara dan saudari sekalian, sahabat konsep yang ada di Zoom maupun yang ada di media online Facebook. Dan pada malam hari ini kita sudah berjumpa kembali di dalam pertemuan-pertemuan diskusi online, diskusi Alkitab. Baik, pada saat ini pembicara kita adalah Pendeta Muda Abigail Siombing. Beliau adalah gembala jemaat di Jemaat Yerusalem Puruk Cahu, Kalimantan Tengah, dan akan memberikan sebuah topik yang sangat menarik dengan judul Makna Tuhan Menyediakan Air dan Roti di Padang Belantara, dikaitkan dengan pekerjaan Yesus Kristus dan perjuangan iman dalam Keluaran 15-17. Oleh sebab itu, ini adalah pelajaran yang menarik pada malam hari ini. Saudara dan saudari sekalian boleh mengikuti, menyimak melalui media Zoom ini maupun melalui media online yang secara live di Facebook. Baik, kita akan memulai acara kita pada malam hari ini, diskusi kita, dan saya undang Pendeta Muda Ricky Mual untuk menyampaikan doa buka. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali lagi kami datang menghadap hadirat Tuhan, bersyukur, berterima kasih karena kebaikan, kemurahan Tuhan yang selalu kami rasakan. Pada saat ini ya Tuhan, kami memohon kiranya Roh Kudus menjadi bagian daripada kami semua yang bergabung di Zoom ini, mereka yang menyaksikan dari Facebook ataupun juga mungkin dari YouTube. Dan kami juga berdoa untuk Pendeta Abi yang akan menyampaikan materi malam hari ini. Kiranya materi ini berkuasa mengubahkan iman kerohanian kami hidup lebih dekat, lebih setia kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami serahkan acara malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Ricky. Bagi saudara dan saudara sekalian yang ingin terlibat dalam diskusi ini, yang ada di Facebook maupun yang ada di YouTube, boleh nanti menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapan-tanggapannya melalui kolom komentar, ya, disampaikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang singkat dan jelas, diawali juga dengan pertanyaan, kalimat tanya atau tanda tanya yang jelas dan singkat, ya. Baik, kita serahkan waktu kita kepada Pendeta Abigail Siombing untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Jadi saudara dan saudari sekalian, mari kita siapkan waktu kita sekitar 30-40 menit ke depan untuk fokus mendengarkan pemaparan materi dari Pendeta Abi, dan kita akan berdiskusi selanjutnya. Silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pada malam hari ini. Tentu kita bersyukur oleh karena berkat Tuhan kita boleh kembali bertemu pada malam hari ini untuk boleh mendengarkan atau mempelajari firman Tuhan. Judul pelajaran yang akan kita pelajari atau yang akan saya bawakan pada malam hari ini adalah makna Tuhan menyediakan air dan roti di padang belantara, dikaitkan dengan pekerjaan Yesus Kristus dan perjuangan iman dalam Keluaran 15 sampai Keluaran pasal 17.
Baik, kalau kita lihat kembali apa yang kita pelajari minggu lalu, ketika Tuhan mengeraskan hati Firaun, akhirnya bangsa Israel dapat keluar dari perbudakan di Mesir. Banyak mukjizat yang Tuhan sudah tunjukkan, dan mukjizat terakhir setelah mereka keluar dari tanah Mesir adalah ketika Laut Teberau terbelah dua. Ya, itu adalah mukjizat yang mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Nah, dalam perjalanan mereka setelah menyeberangi Laut Teberau, inilah yang akan kita bahas sepanjang materi kita pada malam hari ini. Terkait dengan roti dan air, sebagai latar belakang, roti dan air adalah gambaran kebutuhan primer manusia. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang tidak boleh tidak ada. Ini sama dengan seperti pakaian dan tempat tinggal. Tidak ada manusia yang dapat bertahan hidup dengan jangka waktu yang lama tanpa mengkonsumsi makanan, apalagi minuman. Seperti diketahui 70% tubuh manusia terdiri dari air. Roti dan air tidak dapat dihilangkan dalam kehidupan manusia, terutama dalam kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Jadi roti dan air, ya kalau sekarang kita bangsa Indonesia mungkin mengenalnya nasi, ya, makanan pokok. Dan di beberapa negara bagian berbeda-beda. Tetapi yang mau disampaikan sebagai latar belakang di sini adalah roti dan air sebagai salah satu kata kunci dari pelajaran kita adalah gambaran kebutuhan primer dari manusia. Ya. Baik, cerita dari perjalanan bangsa Israel di padang belantara yang akan kita bahas dimulai dari Keluaran pasal 15, Keluaran pasal 16, dan Keluaran pasal 17, serta di Bilangan pasal 20. Ya, ini Bilangan pasal 20 agak jauh dari 3 pasal pertama yang kita bahas di awal. Dimulai dari keluhan bangsa Israel terkait makanan dan minuman. Baik, Keluaran 15 pasal 15 ayat 24 mengatakan, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Peristiwa ini terjadi di padang gurun Syur, terlebih tepatnya di Mara. Oke, ini terkait minuman. Keluhan yang kedua di Keluaran pasal 16. Ayat 3. Kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makanan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Ini terkait soal makanan. Peristiwa ini terjadi di padang gurun Sin. Keluhan yang ketiga terkait makanan minuman adalah di pasal 17, di kitab yang sama, kitab Keluaran. Ayat 3 mengatakan, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan. Peristiwa ini terjadi di pegunungan di Horeb. Oke? Di 3 tempat yang berbeda, saudara bayangkan. Dan setelah 3 pasal di kitab Keluaran ini berturut-turut menceritakan keluhan bangsa Israel terkait makanan dan minuman, tiba-tiba jauh setelah peristiwa itu, Bilangan pasal 20 kembali mencatat peristiwa ini terjadi di Kades, perbatasan Edom. Ayat 5 katakan, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini yang membuat tempat menabur tanpa pohon ara, anggur, dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. Lihat saudara-saudara, di 4 tempat berbeda, 4 peristiwa berbeda, tetapi keluhannya hampir sama. Menarik saudara-saudara ketika sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan tayangan ini. Jadi ketika kita lihat bagaimana bangsa ini memiliki keluhan yang sama terkait makanan dan minuman. Nah, salah satu sebabnya mengapa bisa hal ini terjadi, beberapa minggu lalu kita pernah bahas. Karena mereka memiliki orientasi yang berbeda dengan apa yang Tuhan maksudkan. Mereka menganggap negeri yang penuh dengan susu dan madu itu atau negeri yang berlimpah tentang kebutuhan fisik mereka adalah di tanah Mesir. Padahal Tuhan merencanakan mereka akan memiliki tanah yang berlimpah susu dan madu di tanah Kanaan. Keluaran 3:8 katakan, sebab aku ini telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir.
dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi sepanjang perjalanan mereka, Bilangan 16 ayat 13 mengatakan, belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya, untuk membiarkan kami mati di padang gurun, sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu Tuhan atas kami? Sahabat-sahabat konsep, lihat apa yang menjadi orientasi mereka, apa yang menjadi fokus mereka. Tuhan punya rencana melimpahkan mereka dengan berkat-berkat yang luar biasa di tanah perjanjian, di tanah Kanaan. Tetapi orientasi mereka, pikiran mereka masih tertinggal di Mesir, karena mereka merasa bahwa Mesirlah negeri yang berlimpah susu dan madu. Inilah sedikit gambaran bahwa Kanaan itu adalah sorga dan Mesir ini adalah dunia. Ini sedikit makna rohani sebelum kita nanti membahas lebih dalam. Ketika kita sebagai manusia ingin menuju Kanaan surgawi yang Tuhan sudah sediakan, ketika di saat yang sama kita berpikir bahwa dunia ini tempat yang menurut kita tempat yang nyaman, tempat yang berlimpah susu dan madu, maka kita akan berat untuk menuju tanah Kanaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Oke, dari 4 keluhan tadi yang saya bacakan dari Keluaran 15, 16, 17 dan Bilangan 20, perjalanan bangsa Israel ke tanah Kanaan adalah gambaran perjalanan umat yang sisa di akhir zaman ke tanah Kanaan surgawi. Sehingga dalam pembahasan ini menyatakan bahwa dalam peristiwa di kitab Keluaran adalah gambaran aktivitas Yesus dalam proses keselamatan. Ya. Inilah solusi yang Tuhan berikan dari 4 keluhan yang tadi kita bacakan di awal. Di Keluaran 15, Keluaran 16, Keluaran 17, dan yang terakhir yang agak sedikit berbeda jauh dari 3 pasal ini adalah Bilangan 20. Tuhan berikan solusi dari semua keluhan mereka. Yang pertama di Keluaran 15 ayat 25. Ketika mereka kehausan, saya sedikit gambarkan bahwa di dalam peristiwa ini bukan tidak ada air. Ada air tetapi pahit. Ya. Dalam Keluaran 15 mereka haus, ada air tetapi air itu pahit. Sehingga mereka keluhkan kepada Musa meminta mereka untuk minum. Kalau enggak mereka akan mati kehausan. Lalu dalam 15 ayat 25 dalam kitab Keluaran, Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Di sanalah Tuhan mencoba mereka. Keluaran 16. Ini adalah solusi yang kedua dari keluhan mereka yang kedua. Di Keluaran 16. Terkait tentang makanan. Lalu berfirman Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka, kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Keluaran 17, solusi yang ketiga, dari keluhan yang ketiga. Berfirman Tuhan kepada Musa, berjalan di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel, bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Pertama, air menjadi manis. Kedua, roti turun dari langit. Ketiga, air keluar dari batu. Dan keempat, ini hampir sama dengan yang ketiga. Ya. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan kau dan Harun, kakakmu, harus menyuruh umat itu berkumpul, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberinya air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lihat, sahabat-sahabat konsep, dalam Keluaran 17, Musa diminta oleh Tuhan untuk memukul batu itu 1 kali. Dan batu itu mengeluarkan air.
Berbeda dengan bilangan 20, di bilangan 20 Musa diminta Tuhan cukup hanya mengatakan saja. Ya, cukup hanya mengatakan di depan mereka sehingga batu itu akan mengeluarkan air. Nanti kita akan lihat apa maknanya itu. Intinya adalah dari 4 peristiwa ini Tuhan berikan solusi yang sama. Pertama dari kehausan Tuhan berikan air, kedua dari kelaparan Tuhan berikan roti yang turun dari langit. Dalam beberapa peristiwa di Alkitab yang menjelaskan bahwa ketika bangsa itu kelaparan dan kehausan, akhirnya mereka diberikan oleh Tuhan sendiri air yang pahit menjadi manis, roti yang turun dari langit, dan air yang keluar dari batu. Ini jelas adalah mukjizat dari Tuhan, karena tidak mungkin berdasarkan akal manusia air yang pahit menjadi manis karena sebuah kayu, roti turun dari langit, dan air keluar dari batu. Peristiwa tentang perjalanan bangsa Israel di padang belantara diungkit kembali dalam Yohanes pasal yang ke-6. Maka kata mereka kepadanya, kepada Yesus, tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis. Mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Ayat 35. Ayat 35 kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Sahabat-sahabat konsep dan hamba-hamba Tuhan, kita dapat lihat di perjanjian baru, di Yohanes pasal 6, Yesus mengidentifikasikan dirinya adalah roti hidup dan air hidup yang diceritakan di dalam kitab Keluaran yang tadi kita bacakan sebagai solusi dari kelaparan dan kehausan mereka. Jadi bisa kita simpulkan secara sementara bahwa Yesus mengidentifikasikan dirinya adalah solusi dari semua permasalahan-permasalahan di dunia ini. Ya. Lapar dan haus yang ada di padang belantara diberikan oleh Tuhan roti dan air sebagai solusi yang dalam Yohanes pasal 6 ini digambarkan sebagai Yesus Kristus. Oke, mari kita lihat satu-satu dari 4 pasal yang tadi kita bahas. Pertama di Keluaran 15. Gambaran pekerjaan Yesus sebagai solusi dalam Keluaran pasal 15. Keluaran 15 ayat 23, sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Ingat tadi saya katakan, di Mara, mereka bukan tidak ada air. Tetapi air itu pahit. Berbeda dengan Keluaran 17 dan bilangan 20. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Saya memberikan satu penjelasan seperti ini. Air yang pahit menggambarkan apa yang ditawarkan dunia akibat dari dosa. Air itu ada, bukan tidak ada. Tetapi pahit. Ya. Apa yang diberikan dunia itu adalah gambaran kepahitan itu. Kesedihan, duka cita, kekecewaan, itulah gambaran kepahitan-kepahitan. Apa yang diberikan dunia seolah-olah adalah sebuah solusi, tetapi justru berujung kepada kepahitan. Sehingga kehadiran Yesus sebagai juru selamat memberikan damai dan sukacita sejati kepada seluruh umat manusia. Ibrani 12 ayat 15 mengatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kepahitan itu gambaran apa yang disediakan dunia yang seolah-olah itu adalah sebuah solusi dari kehausan mereka. Tetapi Yesus datang, kasih karunia Allah datang melalui Yesus Kristus. Sehingga itulah solusi dari kepahitan-kepahitan tersebut. Itulah di Keluaran 15 gambaran dari pekerjaan Yesus. Lalu di Keluaran pasal 16, ini adalah gambaran Yesus sebagai roti hidup. Ada beberapa identifikasi di sini. Yang pertama, roti hidup itu atau roti yang diberikan Tuhan itu dalam Yohanes 6 ayat 38, Yohanes 6 ayat 51
roti mana itu turun dari surga. Inilah gambaran pekerjaan Yesus, bahwa Yesus bukan datang dari dunia ini. Solusi dari segala permasalahan akar dosa di dunia ini bukan datang dari dunia. Masalahnya ada di dunia, tapi solusinya bukan ada di dunia. Tetapi solusinya turun dari surga. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Lalu yang kedua, gambaran pekerjaan Yesus sebagai roti hidup diberikan atau diutus oleh Allah Bapa. Yohanes 5 ayat 23 mengatakan supaya semua orang menghormati anak sama seperti menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Yesus datang diutus surga oleh Allah Bapa, diutus dari surga oleh Allah Bapa. Lalu yang ketiga, gambaran pekerjaan Yesus sebagai roti hidup tadi diberikan atas dasar kebutuhan manusia. Manusia yang lapar itu adalah gambaran mereka berdosa sehingga mereka membutuhkan sesuatu untuk permasalahan yang mereka hadapi, dalam hal ini masalah kelaparan. Ya. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ini yang tadi sempat kita bacakan. Jadi Yesus datang atas dasar kebutuhan manusia. Dia datang bukan untuk menyenangkan dirinya sendiri. Dia datang bukan untuk show off, menunjukkan dirinya, tidak. Tapi dia datang atas dasar kebutuhan manusia akan dosa. Memberikan hidup, kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Roti itu memberikan hidup kepada bangsa itu karena mereka kelaparan. Tetapi roti ini datang memberikan mereka hidup. Yohanes 14 ayat 6, Yesus pun datang ke dunia untuk memberikan hidup kepada umat manusia. Dan terakhir, Sabat. Dalam peristiwa padang belantara Keluaran pasal 16, roti hidup itu mengajarkan untuk menguduskan hari Sabat. Tidak mementingkan urusan mereka atau tidak mengurus urusan mereka pada hari Sabat. Sehingga roti itu tidak turun pada hari Sabat. Jadi anak manusia juga adalah Tuhan atas hari Sabat. Markus 2 ayat 28. Sejarah para nabi halaman 346, Ellen G. White menjelaskan bahwa mengingat apa yang terjadi pada nenek moyang mereka di padang belantara, Yesus mengilustrasikan dirinya sebagai roti hidup. Di mana pada saat itu roti yang turun dari surga, dalam tanda kurung manna, telah membawa kehidupan kepada mereka. Mana yang jatuh dari langit untuk memberi makan Israel adalah satu lambang dari Dia, datang dari Allah untuk memberikan hidup kepada manusia, pada dunia. Yesus berkata, akulah roti hidup, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang turun dari surga, jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Kita lanjut ke Keluaran 17 dan Bilangan 20. Gambaran pekerjaan Yesus sebagai air hidup. Sama seperti Keluaran pasal 16, Yesus datang atas kebutuhan manusia, ayatnya sama. Karena pada saat itu kebutuhan mereka adalah kebutuhan akan air. Yesus datang atas kebutuhan manusia akan dosa. Yesus datang untuk menghilangkan dahaga dosa manusia. Berbahagialah mereka yang haus akan kebenaran dan mereka akan dipuaskan. Matius 5 ayat 6. Sebagai air hidup, selain sebagai air hidup, Yesus juga digambarkan sebagai batu karang yang dipukul itu. Musa menggambarkan Yesus sebagai batu keselamatan. Karena dari batu itulah sumber kehidupan mereka. Dari batu itulah akhirnya mereka memperoleh hidup. Selain daripada air yang keluar dari batu itu sendiri juga lah, Yesus digambarkan oleh Musa sebagai batu keselamatan. Pemazmur pun mengatakan bahwa Yesus sebagai penebusku, batu kekuatanku, batu yang lebih tinggi daripadaku, satu batu tempat tinggal, batu daripada hatiku, batu perlindunganku. Ayat-ayatnya ada di sini. Bahkan Paulus menuliskan mereka bahwa mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. 1 Korintus 10 ayat 4. Dan yang keempat yang menggambarkan Yesus dalam peristiwa Keluaran pasal 17, khususnya Bilangan pasal 20, yang tadi diceritakan agak jauh dari 3 pasal pertama. Demikian pula dari Kristus. Karena dalam Bilangan pasal 20 ini, yang harusnya Musa cukup mengatakan saja maka air itu akan keluar, tetapi Musa memukul batu itu 2 kali. Ya.
Padahal Yesus atau padahal Tuhan menyuruh Musa cukup mengatakan saja. Karena di Keluaran 17 tadi, Yesus atau batu karang itu sudah dipukul. Itulah gambaran Yesus yang cukup dipukul satu kali. Demikianlah pula Kristus yang dipalu Allah, yang terluka bagi pelanggaran kita, yang dihancurkan karena kejahatan kita, Yesaya 53 ayat 3 dan 4. Sebagaimana batu itu telah dipukul satu kali, Ibrani 9 ayat 28 katakan, demikian pula Kristus satu kali dipersembahkan akan menanggung dosa orang banyak. Sehingga karena Musa memukul batu itu 2 kali, akhirnya itulah yang membuat Musa tidak dapat masuk ke tanah Kanaan. Padahal Yesus cukup dipukul 1 kali, atau batu itu cukup dipukul 1 kali. Karena Yesus untuk menjadi juru selamat manusia cukup disalibkan atau cukup dipersembahkan untuk orang banyak 1 kali. Lanjut, dalam kehidupan segala zaman, ini adalah kalimat yang Yesus katakan. Yang sering tadi kita bacakan juga, yang tadi kita sering dengar, engkau tidak akan haus dan lapar lagi. Yesus tidak mengumumkan bahwa pendapat bahwa hanya seteguk, ya, hanya 1 kali ya, atau seteguk air hidup saja akan memuaskan dahaga si penerima itu. Orang yang mengecap kasih Kristus pasti akan selalu merindukan lebih banyak lagi. Tetapi ia tidak mencari apa-apa lagi selain itu. Ada yang ditawarkan dunia, ini yang tadi digambarkan di dalam Keluaran pasal 15. Inilah yang ditawarkan dunia. Kekayaan, kehormatan, kesenangan dunia. Ini tidak menarik hatinya lagi. Ya, karena seruan yang tetap dari hatinya yang lebih banyak yang daripadamu. Maka dia yang menyatakan kepada jiwa tentang kebutuhannya menanti untuk memuaskan lapar dan dahaganya. Setiap sumber dan andalan manusia akan gagal. Segala tempat cadangan air menjadi kosong dan segala kolam akan menjadi kering. Akan tetapi juru selamat kita adalah adalah suatu mata air yang tak kering-keringnya. Kita boleh minum dan minum lagi selamanya, mendapat persediaan yang segar. Ia yang dalamnya Kristus bersemayam memiliki dalam dirinya, mata air berkat yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dari sumber ini, ia dapat menimba tenaga dan rahmat yang cukup untuk segala keperluannya. Oke? Pertanyaan yang mungkin muncul kembali adalah, apakah dari 3 peristiwa pertama tadi ya, air menjadi manis, air pahit menjadi manis, ada airnya tetapi pahit sehingga Tuhan mengubah itu menjadi manis. Itulah gambaran Yesus datang dari kepahitan, dari apa yang dunia sediakan, bahwa apa yang disediakan dunia pahit, penuh dengan kepahitan. Yesus datang untuk menjadi solusi akan kepahitan tersebut. Lalu yang kedua, kelaparan, roti turun dari langit, Yesus turun dari surga, ya, dia bukan datang dari dunia ini, dia diutus oleh Bapa. Dan yang ketiga yang tadi kita sempat bahas juga, bahwa air keluar dari batu. Nah, setelah Keluaran pasal 17 inilah dengan bilangan 20, nah peristiwa ini agak jauh ya dituliskan. Pertanyaannya adalah, setelah di Horeb, air itu keluar dari batu. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, apakah mereka mendapatkan persediaan air yang cukup? Atau apakah Yesus, apakah Tuhan, ataukah Allah memberikan air hanya di Horeb itu saja? Sehingga untuk perjalanan mereka yang cukup jauh, mereka akan kekurangan air kembali. Ya. Sehubungan dengan kutipan ini, juga kembali mencatatkan dalam Para Nabi dan Bapa halaman 35, bahwa dari batu karang yang dipukul di Horeb pertama-tama itu, mengalir mata air yang menyegarkan bangsa Israel di padang belantara. Ya, tetapi ya, ada lanjutannya. Selama penggembaran mereka, bila mana saja kebutuhan timbul, mereka dicukupkan dengan air melalui satu mukjizat rahmat Allah. Namun demikian, air itu tidaklah terus mengalir dari Horeb. Di mana saja selama perjalanan itu mereka memerlukan air, maka dari celah-celah batu karang, air mengalir di samping perkemahan mereka. Ini perkemahan ya, di samping perkemahan. Ya, saudara bayangkan, dari Horeb di Keluaran 17, air itu keluar dari batu,
Tetapi setelah peristiwa itu, air itu selalu ada. Setelah mereka melanjutkan perjalanan mereka, kebutuhan mereka akan air itu selalu ada. Ya. Sampai akhirnya di Bilangan 20, ya, air itu tidak ada lagi, ya, dan mereka kembali mengeluh. Nah, pertanyaannya adalah kenapa di Bilangan 20 air itu berhenti, kan gitu. Ya. Kenapa di perbatasan Edom atau di Kades air itu berhenti, ya kan? Hingga akhirnya di Kades perbatasan Edom ketika hampir tiba di tanah Kanaan, iman mereka diuji, air kembali tidak ada. Padahal selama perjalanan mereka dari Horeb, air itu selalu ada. Ya, inilah gambaran bahwa yang tadi seperti di kutipan Krius ke zaman, ya, bahwa itu tidak akan habis. Air hidup itu tidak akan habis terus. Tetapi di Kades, di perbatasan Edom, air itu kembali tidak ada. Iman mereka kembali diuji. Ini pun adalah gambaran sebelum kita tiba di tanah Kanaan sorgawi. Karena mereka sebenarnya di perbatasan Edom itu, mereka sudah dekat dengan tanah Kanaan. Ini adalah gambaran juga ketika kita sebelum tiba di tanah Kanaan sorgawi. Akan ada ujian, masa kesukaran. Seolah-olah Tuhan meninggalkan umatnya. Seolah-olah air kembali tidak ada. Seolah-olah, bukan seolah-olah air kembali tidak ada. Memang air kembali tidak ada. Maksud saya seolah-olah mukjizat itu hilang. Padahal sebenarnya Tuhan tetap ada di belakang peristiwa ini semua. Bangsa Israel gagal dalam ujian ini sehingga mereka membutuhkan waktu yang lebih lama untuk sampai ke tanah perjanjian. Jadi sahabat-sahabat konsep, selain gambaran Yesus sebagai roti dan air hidup yang diceritakan dalam pembahasan malam hari ini, yang adalah gambaran roti dan air hidup sebagai solusi dari kelaparan, kehausan mereka, atau saya bisa katakan solusi dari dunia ini. Seperti saya katakan di awal, roti dan air itu adalah kebutuhan primer. Kebutuhan yang tidak boleh tidak ada. Kebutuhan kita yang utama dari dosa kita itu adalah Yesus Kristus. Nah, seolah-olah ketika hampir tiba di tanah Kanaan, air itu kembali berhenti. Tetapi setelah mereka melihat air itu berhenti, iman mereka diuji, bukannya mereka mengingat akan mukjizat yang terjadi sebelumnya, di Bilangan 20 justru mereka kembali mengeluh. Nah, inilah pertanyaannya. Kenapa sudah banyak mukjizat yang sudah ditunjukkan, tetapi bangsa itu tetap tidak percaya? Banyak mukjizat sudah ditunjukkan kepada mereka. Ya, tulah, lalu ada juga mukjizat di mana mereka menyeberang laut Teberau, lalu mereka air pahit menjadi manis, lalu mukjizat roti turun dari langit. Saya saudara-saudara sampai saat ini sangat gimana kita bisa bayangkan makanan turun dari langit untuk mencukupkan segala kebutuhan mereka. Nah, itu mukjizat sudah mereka lihat sendiri. Lalu air keluar dari batu. Bagaimana coba air bisa keluar dari batu untuk mencukupi kebutuhan mereka? Banyak mukjizat yang sudah mereka lihat. Tetapi kenapa bangsa itu tetap tidak percaya? Inilah jawaban yang bisa saya berikan sehubungan dengan pelajaran kita malam hari ini. Karena iman tidak didasari ada atau tidak adanya mukjizat. Ya. Karena kalau iman didasari oleh mukjizat, maka jika ada mukjizat, maka iman itu akan tumbuh. Tetapi jika tidak ada mukjizat, maka iman itu akan hilang. Oleh karena itu iman tidak timbul dari mukjizat atau tidak adanya mukjizat. Sebab ada atau tidak adanya mukjizat, iman kepada Tuhan tetap dipertahankan. Inilah yang ditunjukkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam Daniel pasal yang ketiga ayat 17. Ya, saya akan bacakan, saya tidak catat di situ. Daniel pasal 3 ayat 17 mengatakan demikian. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu yang ya Raja. Ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja,
bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Inilah iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau Tuhan tunjukkan mukjizatnya, saya akan tetap beriman kepada Tuhan. Kalaupun Tuhan tidak menunjukkan mukjizat, saya akan tetap beriman kepada Tuhan. Karena saya percaya bahwa Tuhan ada di balik peristiwa ini semua. Jadi saudara-saudara, sahabat-sahabat konsep, iman kita tidak boleh didasari atas adanya mukjizat. Sebenarnya setelah mukjizat pertama dalam Keluaran 15, Allah sudah memberikan satu nasihat setelah mukjizat itu diberikan. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepada penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Roma 10:17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau saja mereka terus mendengar suara Tuhan, ya, baik ada atau tidak ada mukjizat, maka iman itu akan terus bertumbuh. Kalau saja mereka mendengar akan perintah-perintah Tuhan dari mereka berangkat keluar dari Mesir hingga tiba di tanah perjanjian. Kesimpulan, melalui peristiwa mukjizat roti mana yang turun dari langit dan air yang keluar dari batu, itu adalah gambaran pekerjaan Yesus sebagai roti hidup dan air hidup. Ini adalah gambaran pekerjaan Yesus, sama seperti judul yang saya bawakan. Yesus datang atas dasar kebutuhan utama atau kebutuhan primer manusia akan keselamatan. Kebutuhan yang tidak boleh tidak ada. Ya, Yesus datang dari surga untuk memberikan hidup yang kekal, bukan hidup yang fana. Sama seperti roti dan air yang memberikan hidup itu kepada seluruh umat manusia, dan melalui peristiwa roti mana, Yesus digambarkan sebagai Tuhan atas hari Sabat yang mengingatkan manusia untuk selalu menguduskan hari Sabat, bukan untuk mengurus urusan pribadi pada hari Sabat. Yesus juga digambarkan sebagai batu karang bagi manusia. Batu yang dipukul itu adalah satu gambaran Kristus. Sebagaimana batu itu telah dipukul satu kali, demikian pula Kristus satu kali persembahkan akan menanggung dosa orang banyak. Ibrani 9:28. Kesimpulan kedua, satu-satunya solusi dari keadaan dunia yang berdosa, yang penuh kepahitan ini, saat ini adalah hanya melalui pekerjaan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada dunia ini, atau tidak ada solusi yang berasal dari dunia ini yang bisa menyelesaikan permasalahan dosa. Hanya Yesus, atau hanya solusi yang datang dari surga, yaitu datangan Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Dan kesimpulan yang ketiga, dalam perjalanan iman kita, tidak boleh kita bergantung kepada adanya mukjizat. Sebab ada atau tidak adanya mukjizat, maka iman itu harus tetap dipertahankan. Karena Yesus selalu bekerja di balik setiap apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Inilah materi yang bisa saya bawakan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Pendeta Abi yang sudah menyampaikan materi pada malam hari ini. Materi yang cukup jelas dan sangat menarik. Ada banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita bisa dapatkan di pelajaran ini. Dan juga otomatis dari saudara dan saudari sekalian yang menyaksikan ataupun yang ikut di dalam Zoom ini, ada pertanyaan-pertanyaan. Baik. Jadi saudara-saudara boleh nanti yang di Facebook boleh menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat yang tersedia. Nanti operator akan mengirimkan kepada kami. Dan juga teman-teman di Zoom ini, jika ada suatu pertanyaan ataupun tanggapan, boleh angkat tangan atau langsung menyela saja. Baik, kita mulai. Ya, kita mulai untuk pertanyaan pertama untuk kita diskusikan pada malam hari ini. Oke, Pastor Abi. Jadi kalau kita lihat dalam pelajaran ini, di mana Allah itu sudah mengabarkan atau mengajarkan tentang pekerjaan Yesus yang akan datang, diajarkan kepada bangsa Israel jauh sebelum Yesus datang. Ya, bahkan kalau kita lihat di sini, hampir semua setiap perjalanan daripada perjalanan daripada bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan ini
dipenuhi dengan peristiwa-peristiwa yang nanti itu adalah ujung-ujungnya itu kepada Yesus. Pertanyaannya adalah, kenapa bangsa Israel ini susah sekali menerima sampai sekarang ini? Padahal pelajaran itu sudah sangat banyak diberikan tentang pekerjaan Tuhan Yesus. Bahkan ketika datang ditolak dan disalibkan. Kenapa? Oke. Pendeta Abi mungkin nanti baru teman-teman yang lain. Atau teman-teman yang lain dulu? Oke, boleh. Yang lain mungkin ada yang... Ya, jadi ini diberikan kesempatan nih. Di sini ada pendeta muda Adrian, ada pendeta muda Ricky, Moal, pendeta muda Edwin Pasaribu, pendeta muda Marusitorus, dan juga ada pendeta muda Pindosano. Ya, Fadli Pindosano. Baik. Ada yang mau menjawab? Sebelum kita ke pendeta Abi dan juga Sir Pardosi. Kalau tidak ada, oke. Mungkin sekarang mereka sedang mikir, pendeta Abi. Jadi boleh pendeta Abi dulu lah. Ya. Iya. Ya, jadi ya masalah yang pertama yang saya tadi sempat bahas sedikit adalah ketika orientasi mereka masih ke tanah Mesir. Jadi ini saudara-saudara adalah salah satu beban yang yang mengikuti mereka sehingga tidak sepenuhnya mereka dapat mengerti ya, akan maksud-maksud Tuhan. Jadi inilah salah satu ilustrasi makanya ketika mereka mengeluh di Keluaran pasal 17, kalau kita lihat, keluhan mereka adalah mereka membandingkan mereka di Mesir makan daging. Mereka di Mesir, wah berlimpah makanan, roti dan sebagainya. Tetapi ketika itu tidak ada, maka wah mereka mulai apa? Mereka mulai mengeluh, mereka mulai tidak percaya kepada Tuhan. Padahal mereka sudah pernah lihat mukjizat. Jadi kita pun ketika kita terlalu nikmat dengan apa yang ada di dunia ini, ya, mungkin saja itu yang menghambat kita menuju tanah Kanaan surgawi. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kenapa mereka tidak paham, tidak mengerti akan pekerjaan Yesus ya, tidak mengerti akan pekerjaan Tuhan dalam dalam peristiwa-peristiwa yang mereka alami gitu. Ini yang tadi saya bilang bahwa kadang-kadang ketika kita menerima mukjizat tidak sepenuhnya kita mengerti akan mukjizat itu. Ya. Kadang-kadang justru ketika kita menerima mukjizat, ya, lalu tiba-tiba kita tidak menerima mukjizat, ya kita akhirnya mempertanyakan dong, kenapa dulu saya menerima mukjizat, sekarang tidak. Jadi pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan maksud-maksud Tuhan, maksud saya, pengenalan akan maksud-maksud Tuhan melalui datang Yesus Kristus, pengenalan akan maksud-maksud Tuhan terhadap pekerjaannya, itu tidak melalui mukjizat, melainkan melalui pengenalan dari pribadi kita kepada Tuhan. Jadi ya memang untuk mengerti akan pekerjaan Tuhan ini kita harus merendahkan hati, jangan kita meninggikan diri. Nah, inilah yang harus keras kepala, ya, kedegilan. Itulah yang Musa katakan di kitab Ulangan ya, sebelum dia mati. Dia katakan, wah bangsa ini degil. Memang keras kepala. Jadi kekeras kepalaan inilah yang juga yang menghambat mereka untuk mengerti akan maksud dan pekerjaan Tuhan kepada mereka. Mungkin itu beberapa pandangan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Abi. Jadi sesudah tangkap di sini berarti ada problem di mana bangsa Israel pada zaman itu sehingga kurang paham dan kurang mengerti apa arti nubuatan itu dan juga pesan-pesan yang disampaikan dan juga akhirnya mereka menolak Yesus. Baik, mungkin dari teman-teman yang lain boleh ada yang tambahkan? Ya. Kenapa bangsa Israel ini susah sekali menerima Yesus padahal sudah diajarkan dari sejak semula mengenai pekerjaan Yesus dan juga kedatangannya.
Baik, kalau tidak ada mungkin kita langsung ke Sir Pardosi, boleh membantu. Baik, selamat malam. Terima kasih atas pemaparan yang disampaikan dan juga sahabat konsep dimanapun berada, para pendeta muda yang melihat secara live di YouTube maupun diikut di ruang Zoom ini ya. Mengapa orang Israel itu menolak Yesus? Ekspresi pertamanya itu muncul di Matius 13 ayat 57. Ada yang boleh bantu baca? Matius 13 ayat 57. Boleh bantu baca? Matius Matius 19 ayatnya yang ke-37. 57. Matius 13, 57. Matius 13 ayat 57. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Oke, itu konteksnya apa? Ada yang bisa bantu? Kenapa Yesus ditolak? Anak tukang kayu, Sir. Oke. Sehebat apapun tampilan saudara, ini dalam hidup duniawi ya. Sehebat apapun tampilan saudara, kalau saudara datang dari satu keadaan yang sangat minim, belum tentu orang menerima saudara. Nah, masalahnya kan Yesus itu kan bukan tiba-tiba jadi presiden Israel gitu. Ada juga kan presiden dari keluarga yang sangat sederhana, tapi akhirnya kan diterima ya. Diterima untuk menjadi presiden gitu, karena sudah dipilih. Tapi Yesus kan tidak jadi siapa-siapa dalam peristiwa 30 tahun lebih hidupnya di atas dunia ini. Dia hanya menjadi seorang yang datang dari kampung ke kampung, dari satu desa ke desa, membawa kabar keselamatan, memberikan mujizat dan lain sebagainya. Sehingga orang bingung gitu loh. Ini orang kalau mengajar lebih canggih, lebih hebat daripada ahli Taurat ya. Tetapi orang kembali kepada apanya? Latar belakang gitu ya. Coba seandainya Yesus ini lahir anaknya Herodes tuh, pasti didengar. Ya, pasti didengar. Ya, walaupun Yesus ini keturunan Daud ya, tapi kan sudah jauh dari keturunan Daud. Sudah jauh sekali itu, sudah ratusan tahun ya kan. Jadi julukan Yesus sebagai keturunan Daud itu pun tidak menolong Yesus untuk diterima orang banyak. Karena sudah terlalu jauh dari Daud. Lalu status orang tua keluarganya yang sangat sederhana, itu pun membuat orang menjadi tidak yakin kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Ini hal yang pertama ya. Manusia itu selalu melihat kepada jasmania. Manusia tidak melihat kepada hal rohani. Ya. Kadang-kadang di zaman sekarang itu terjadi. Manusia itu melihat kepada gelar, kedudukan, jabatan. Manusia tidak melihat kepada hal-hal yang rohani, yang ada pada diri seseorang, yang mungkin secara duniawi itu sangat sederhana. Itu yang terjadi kepada Yesus. Yang kedua, hal yang penting mengapa orang Israel pada masa itu menolak Yesus adalah mispersepsi namanya. Miskonsepsi namanya. Mereka sudah punya konsep sendiri tentang Mesias itu berdasarkan apa yang dituliskan di Alkitab dan berdasarkan apa yang diajarkan para rabi. Menurut mereka, berdasarkan apa yang dikatakan Alkitab dan diajarkan para rabi, diinterpretasikanlah itu oleh para rabi yang terus dalam Alkitab, Mesias itu jadi raja, Mesias itu menjadi pelepas, dan lain sebagainya. Tetapi ketika Yesus datang, yang dilakukan Yesus tidak seperti yang mereka inginkan. Yang dilakukan Yesus tidak seperti yang mereka pikirkan. Yang mereka harapkan selama ini berdasarkan apa yang mereka baca di Alkitab dan yang diinterpretasikan dari ayat-ayat di Perjanjian Lama itu. Mereka inginnya Yesus itu menjadi raja, melepaskan dari kerajaan Romawi, menjadi raja sebesar Raja Daud atau paling tidak Raja Salomo. Tapi ini malah rendah hati, lemah lembut, tidak melawan,
Jadi mereka pikir ini Mesias atau bukan ya. Seandainya Yesus itu memimpin pasukan perang melawan Roma lalu Israel itu merdeka, ini pasti jadi dia. Pasti jadi, pasti diterima. Nah itu sebabnya Yesus jelas menyatakan bahwa dia datang bukan mau menjadi raja Israel jasmani, bukan. Tapi dia adalah raja alam semesta, raja rohani ketika dia datang di dunia ini yang pertama sekali. Jadi dua hal ini membuat bangsa Israel sulit menerima keberadaan Yesus. Dari sisi pandangan jasmani, dari sisi pandangan rohani. Bahwa apa yang dilakukan Yesus tidak sesuai dengan apa yang dipahami bangsa Israel, interpretasi mereka terhadap nubuatan-nubuatan Mesias itu. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih Sir untuk penjelasannya. Oke. Dari teman-teman mungkin ada yang mau menambahkan atau memberikan tanggapan? Kalau tidak ada, kita akan masuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini berkaitan dengan mujizat. Oke, pertanyaan demikian. Apakah ada kriteria atau alasan Tuhan memberikan mujizat? Ya. Jadi kira-kira apa tujuan dari mujizat Tuhan itu diberikan? Ya. Jadi kenapa mujizat ini diberikan? Apakah ada kriteria khusus, alasan khusus, ataupun tujuan khusus dari mujizat Tuhan ini diadakan? Baik. Kita ke Pendeta Abigail Siombing dan teman-teman boleh menyiapkan apa yang mungkin mau disampaikan berkaitan dengan mujizat ini. Pendeta Abi, silahkan, boleh ditanggapi. Ya, apa tujuan Yesus menunjukkan mujizat, begitu ya? Ya. Atau kriteria-kriteria. Jadi pertama ya kalau kita lihat dari beberapa peristiwa baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, tentu mukjizat itu ditunjukkan untuk menunjukkan bahwa Yesus atau bahwa Allah memiliki kuasa, ya. Memiliki kuasa lebih daripada manusia pada umumnya, gitu. Tetapi bisa sampaikan, bisa dikatakan juga bahwa mukjizat itu bukan serta-merta ingin menyombongkan diri, karena setan pun bisa menunjukkan mukjizatnya dan tujuannya juga berbeda. Tapi kalau Yesus atau Allah menunjukkan mukjizat itu pertama ya untuk menunjukkan atau menggambarkan bahwa dirinya memiliki kuasa dibandingkan manusia pada umumnya. Lalu yang berikut, alasan Tuhan memberikan mukjizat itu tentu ya itu adalah hak prerogatif Tuhan. Ya, beberapa kali kita sampaikan ini bahwa hak prerogatif Tuhan untuk menunjukkan kuasanya itu tidak apa ya, saya sulit untuk mengatakan bahwa kepada si A mukjizat boleh, pada si B mukjizat tidak diterapkan. Untuk mengkriteriskan itu mungkin agak sulit. Itu adalah hak prerogatif Tuhan. Mukjizat itu dapat diberikan kepada siapa. Sekali lagi saya katakan bahwa bahkan kita pun sebagai manusia yang mungkin akan menerima mukjizat, kita harus juga mengidentifikasikan apakah mukjizat itu datang dari Tuhan atau tidak. Tetapi yang mau saya sampaikan di sini adalah berkaitan tentang mukjizat, bahwa iman itu tidak boleh dasari atas mukjizat. Itu yang tadi saya tekankan dalam materi saya. Karena tidak selamanya Tuhan akan menunjukkan mukjizatnya. Jadi selama saudara sakit, setiap saudara sakit pasti sembuh. Atau setiap saudara lumpuh pasti akan dibangkitkan. Tidak begitu konsepnya, ya. Karena iman tidak dasari atas mukjizat. Tetapi alasan Tuhan atau kriteria-kriteria yang dapat Tuhan berikan mukjizat, tentu itu adalah hak prerogatif Tuhan terhadap siapa mukjizat itu diberikan. Tetapi sebelumnya saya sampaikan bahwa ya mukjizat itu salah satu cara Tuhan menunjukkan bahwa Dia memiliki kuasa kepada kita manusia yang
jauh di bawah kekuasaan Tuhan. Mungkin itu sedikit yang bisa saya tambahkan Ya. dari pertanyaan itu. Terima kasih. Baik, mungkin ada pertanyaan tambahan, Pendeta. Kalau begitu, apakah ini kan ada di judul kita ada namanya perjuangan iman. Apakah mujizat-mujizat yang diberikan Tuhan ini akan dapat juga mempengaruhi pertumbuhan iman gitu? Atau ada kaitan yang lain dengan mujizat dengan iman? Kita kan tidak bisa mendasari itu bisa kita terima, mungkin kaitannya. Ya, jadi mujizat itu bisa menumbuhkan iman, tetapi bukan itu satu-satunya tujuan Tuhan untuk menunjukkan mujizat. Saya ingin tambahkan lagi. Salah satu mujizat itu juga pernah ditunjukkan Tuhan untuk menobatkan orang. Ya, saudara bisa lihat beberapa contoh Tuhan menunjukkan mujizatnya dan akhirnya orang itu bertobat. Nah, jadi itu juga salah satu alasan atau sebab Tuhan menunjukkan mujizat. Tetapi kalau berkaitan dengan pertumbuhan iman, bisa saja terjadi iman itu bertumbuh, tetapi yang menjadi masalah adalah ketika mujizat itu tidak ada, pertanyaan apakah iman itu tetap bertumbuh? Kan itu menjadi pertanyaan besar. Oleh karena itu, iman ini tidak boleh hanya didasarkan atas mujizat, melainkan pengenalan secara pribadi, pengalaman secara pribadi kita kepada Tuhan, akan maksud-maksud dan pekerjaan Tuhan kepada pribadi masing-masing kita. Terima kasih. Baik, terima kasih penjelasannya sudah sangat jelas. Baik, dari teman-teman yang lain mau menambahkan diskusi ataupun menambahkan pertanyaan lanjutan daripada diskusi kita pada saat ini. Mungkin dari saya, baik, terima kasih. Mungkin dari saya mungkin nanti bisa ditambahkan juga Pendeta Pardosi ataupun Pendeta Abib. Saya lupa itu ya, ketika orang Israel itu kan keluar dari Mesir itu kan sempat juga ada satu masa di mana Tuhan berhenti memberikan mukjizat itu seperti kayak dilepas aja gitu, ya urusanmu sendiri lah. Sebenarnya itu kan gambaran juga tentang bagaimana nanti yang terjadi yaitu 7 malapetaka, di mana nanti umat-umat Tuhan itu kan akan mengalami hal itu dan Tuhan berhenti memberikan mukjizat itu, sehingga pada saat itu orang-orang itu pada saat itu semuanya merasa sepertinya kacau, yaitu karena akibat dari apa? Akibat dari setiap kehidupan mereka. Tetapi yang menarik dari cerita itu adalah kalau kita sebagai umat Tuhan, kita setia, maka Tuhan pasti akan memberikan pertolongan. Itu udah pasti. Pasti Tuhan memberikan pertolongan. Bahkan kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita pun kadangkala mungkin terlihat mukjizat itu seperti berhenti atau tidak diberikan bagi sisi pandang kita sebagai manusia. Seringkali kita melihat itu. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan itu selalu memberikan apa? Mukjizat, walaupun seorang itu dia sakit. Ya, dia sakit. Apalagi dia sakitnya pun sebenarnya bukan karena dia juga melakukan suatu dosa, tapi akibat daripada dosa itu mungkin dari orang tuanya, keluarganya, dia harus alami. Kadang-kala kita juga alami hal-hal seperti itu. Tetapi apakah ketika seorang itu sakit tidak sembuh-sembuh, Tuhan berhenti memberikan mukjizatnya? Tidak juga sebenarnya. Tapi Tuhan juga menyertai, tapi dengan caranya Tuhan. Nah, kalau caranya manusia itu kan selalu melihat kalau dibilang mukjizat Tuhan itu yang menyenangkan, itu bagi manusia. Tapi bagi Tuhan tidak seperti itu. Makanya seringkali yang terjadi adalah bagi manusia, kalau ada mukjizat, baru kita mau percaya sama Tuhan. Tapi kalau nggak ada mukjizat, nggak mau percaya sama Tuhan. Sama aja, ngapain Tuhan gini. Padahal sebenarnya kan iman itu kalau Alkitab kan katakan, timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran apa? Firman Tuhan. Makanya saudara dan saya sampai saat ini, kenapa contoh saya, Pendeta Maro, Pendeta Riki, Pendeta Dwi, dan pendeta yang lain yang ada di sini. Kenapa kok kita sampai saat ini masih mau percaya sama Tuhan? Kita tidak pernah lihat Tuhan. Karena saya yakin salah satunya adalah kita selalu mendengar firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, sehingga iman itu semakin apa? Semakin bertumbuh dari waktu ke waktu. Ya. Sehingga ya kita yakin bahwa Tuhan itu apa? Ada. Tapi kalau kita hanya berharap dari mukjizat, belum tentu. Karena ada juga orang itu kan
di luar sana, karena setan juga kadang-kala hati-hati bisa membuat satu hal-hal yang terlihat ajaib. Sehingga orang juga apa? Senang ya. Makanya kan kalau orang kayak yang sakit, ya kan orang kerasukan itu kan, kerasukan setan kayak gitu-gitu, itu kan dua yang bisa menyembuhkan orang kalau kerasukan. Yang pertama temannya, yang kedua musuhnya. Siapa musuhnya? Kuasa Tuhan. Temannya siapa? Yaitu setan juga, dukun-dukun. Ya, kau keluar kau, nanti aku nggak dapat bayaran ini. Keluar dulu kau ya. Nah, lihat, setan juga bisa buat itu. Tapi mengikut Tuhan adalah oleh karena kita meyakini firman Tuhan. Bukan karena sekedar mukjizat. Bukan hanya sekedar karena, oh ada sesuatu yang ajaib, baru saya mau percaya Tuhan. Tapi giliran tidak ada mukjizat, mulai lemah lah. Ya. Tetapi biarlah kita tetap memiliki iman yang benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan, bukan karena mendapatkan sesuatu. Bukan karena mendapatkan, tidak. Tapi karena memang saya benar-benar mengasihi Tuhan, saya benar-benar percaya sama Tuhan. Maka nanti mukjizat itu akan apa? Mengikuti kita. Demikian tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Muda Adrian. Baik, dari teman-teman yang lain mau tambahkan? Ya, jadi ada pertanyaan tadi saya ulang ya, apakah ada kriteria atau alasan Tuhan memberikan atau membuat mukjizat? Kira-kira apa tujuan dari mukjizat Tuhan? Ya, ada yang mau tambahkan? Baik, saya mau tambahkan. Oh ya, Sir, silakan Sir. Jadi prinsipnya harus diketahui, iman itu muncul, tumbuh oleh karena mendengar firman Tuhan. Tidak pernah dikatakan di Alkitab iman muncul tumbuh karena mujizat. Tidak ada itu. Tetapi iman itu bisa disupport untuk semakin bertumbuh dan bertumbuh oleh banyak hal. Oleh banyak hal. Contohnya melalui membaca Alkitab, melalui beribadah, melalui melihat fakta-fakta yang terjadi secara fisik di sekitar kita. Bagaimana Tuhan bekerja menolong orang lain, bagaimana Tuhan bekerja menolong kita. Kalau Tuhan bekerja menolong orang lain, maka Tuhan pun bisa dan akan menolong kita. Itulah pengharapan. Ya. Jadi kita harus tahu bahwa dasar iman itu bertumbuh, dasar seseorang itu mempunyai iman, itu oleh karena firman Tuhan. Ya. Jadi seperti benih yang ditanamkan di dalam tanah. Nah, benih itu di dalam tanah kalau tidak dikasih pupuk, kalau tidak dikasih air, kalau tidak kena matahari, lalu Paulus katakan entah siapapun yang menyiram, entah siapa yang menanam, tetapi intinya yang memberi pertumbuhan itu adalah siapa? Kristus, bukan? Jadi ini penting harus diingat dasarnya yang pertama. Kalau saudara punya iman gara-gara mujizat, maka iman saudara itu dibangun pada dasar yang salah. Iman itu didasarkan kepada firman Tuhan. Baik, yang kedua, mujizat itu tidak bisa kita paksa. Walaupun kita meyakini Tuhan sanggup melakukannya. Kita hanya boleh memohon. Apakah permohonan kita itu dikabulkan atau tidak, sesuai dengan permintaan kita, atau dikabulkan sesuai dengan keinginan Tuhan, itu hak Tuhan, bukan hak kita. Ya. Jadi mujizat itu bukan kita paksa Tuhan melakukannya sesuai dengan keinginan kita. Itulah contohnya Daniel 3, 17-18. Kami tahu bahwa Allah kami sanggup melepaskan kami dari dapur api. Itulah iman. Dia percaya Allah sanggup. Namun jika tidak, kami tetap tidak akan menyembah patung buatan Tuanku Raja. Itu berarti kelepasan dari dapur api itu bukan kehendak dari Hanaya, Misael, Asaria. Tetapi itu adalah kehendak dan izin Tuhan. Mengapa ini penting? Oleh karena di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, banyak juga nabi-nabi, rasul-rasul, orang-orang yang benar itu justru matinya sangat mengenaskan. Lalu kalau mereka mati mengenaskan, apakah kita bilang bahwa mereka kurang iman? Kan tidak, saudara-saudara. Apa Petrus kurang iman? Apa Paulus kurang iman? Kan tidak. Ya. Mereka itu berdua matinya mengenaskan.
Yang ketiga, perlu dipahami tentang iman, tentang mujizat ini ya. Kalau saudara baca dalam Yohanes pasal yang ke-11 ya, kita tahu ceritanya Lazarus dibangkitkan. Lazarus sedang sakit keras. Ada utusan yang dikirim oleh Marta dan Maria untuk menemui Yesus yang sedang berada di satu tempat. Tetapi Yesus tidak langsung menyembuhkan Lazarus, padahal Yesus itu bisa menyembuhkan jarak jauh. Ada bukti di Alkitab bahwa Yesus bisa menyembuhkan jarak jauh, meskipun Yesus tidak melihat orang yang sakit itu. Tapi kenapa Yesus tidak menyembuhkan Lazarus? Sehingga mengizinkan Lazarus itu mati. Jawabannya adalah di Yohanes pasal 11. Ada 3 alasannya. Yang pertama di ayat yang keempat. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Apa tujuan mujizat? Untuk memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan yang lakukan, maka kemuliaannya untuk siapa? Untuk nama Tuhan. Yang kedua di ayat yang ke-11. Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidur. Apa itu mujizat? Melebihi dari apa yang saudara inginkan. Marta dan Maria menginginkan Lazarus disembuhkan. Tapi Yesus mau membangkitkan dia. Mana yang lebih hebat? Menyembuhkan dari sakit atau membangkitkan dari kematian? Membangkitkan dari kematian. Yesus mau melakukan yang lebih besar. Itu sebabnya mujizat harus ada. Lalu yang ketiga ayat yang ke-15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Ini merujuk kepada pengalaman Hanaya, Misael, Asaria itu tadi. Supaya kamu dapat belajar apa? Percaya bahwa Yesus itu bukan hanya bisa menyembuhkan, tapi Yesus juga bisa apa? Membangkitkan. Nah inilah peranan apa? Mujizat. Yang keempat, mengapa mujizat penting? Oleh karena Yesus belum selesai, saudara. Saya mau tanya, berapa kali mujizat didapatkan oleh Paulus dalam pelayanannya? Kalau saudara baca itu kisahnya, dilempari batu lah, ya dirajam lah, kapal karam. Itu mujizat bukan? Ada yang boleh jawab? Ya, Sir. Mujizat bukan itu? Bukan, Sir. Hah? Bukan. Bukan. Orang bisa selamat dari kapal karam bukan mujizat itu. Orang dilempari batu bisa hidup terus, apa bukan mujizat itu? Ya, mujizat. Itu mujizat, saudara-saudara. Tapi saya mau tanya, akhirnya Paulus matinya gimana? Gimana akhirnya matinya? Dipancung. Mengenaskan di kota Roma. Artinya apa? Beberapa kali Tuhan selamatkan Paulus ini karena Tuhan belum selesai dengan mereka. Tuhan belum selesai dengan Paulus, belum. Itu sebabnya berulang kali dia menghadapi kematian, tapi Tuhan selamatkan dia terus. Tapi ketika di kota Roma terakhir sekali dia, maka Tuhan izinkan dia meninggal dengan cara yang mengenaskan. Ya. Jadi mujizat itu Tuhan buat supaya saudara dan saya masih boleh dipakai oleh Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Jadi kalau ada orang sudah sakit parah, dokter bilang katakan tinggal 3 hari lagi hidupnya. Tiba-tiba masih ada 3 tahun lagi. Itu berarti Tuhan belum selesai dengan dia. Tuhan belum selesai dengan dia. Bukan berarti kalau Tuhan izinkan dia meninggal, dia kurang iman. Bukan. Nggak ada urusannya mujizat dengan sebuah iman. Nggak ada. Kacau kita kalau menghubungkan mujizat dengan iman. Ya. Karena mujizat itu definisinya nanti apa? Selamat dari kematian. Nah, rasul-rasul banyak yang mati mengenaskan. Apakah berarti mereka nggak punya iman? Kayaknya iman kita dibandingkan rasul-rasul belum ada apa-apanya. Betul nggak? Ya kan? Nah itu. Ya. Nah inilah yang perlu kita pahami tentang apa? Mujizat. Apakah mujizat boleh menuntun orang kepada Yesus Kristus? Boleh. Tetapi mujizat tidak boleh menjadi dasar iman saudara. Terima kasih. Baik, Sir. Terima kasih untuk penjelasannya. Baik. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan daripada saudara-saudara yang lain? Mungkin saya mau tambahkan ya, kalau lihat contoh cerita di dalam Alkitab, contoh waktu Yesus hidup dalam pelayanannya, Yesus kan banyak melakukan mukjizat. Tapi lihat waktu Yesus lakukan mukjizat itu kan bukan Yesus datang-datang langsung, aku mau buat mukjizat, enggak kan?
Selalu pasti mereka yang datang, yang sakit datang cari Yesus. Contoh waktu orang lapar 5.000 orang itu ada masalah, Yesus melihat, barulah dia memberikan. Jadi bukan asal-asalan, tidak. Jadi mukjizat itu Tuhan juga pun contoh seperti Yesus pun waktu diberikan itu juga memang untuk saat-saat tertentu, dan waktu zaman Yesus melayani juga pun yang saya yakin banyak sekali yang sakit. Tapi pada saat itu kan yang disembuhkan itu kan hanya orang-orang tertentu. Kalau dalam cerita Alkitab yang kita temui kan, karena mereka berpapasan dan datang, dan tujuannya adalah supaya menunjukkan itulah kemuliaan nama Tuhan. Jadi memang Yesus sendiri pun memberikan contoh bahwa untuk memiliki iman itu bukan karena mukjizat, tapi karena kita itu mendengar firman Tuhan dan kita itu yakin. Makanya Yesus kan sering katakan kepada mereka, akulah Tuhan ya. Jika kalau engkau sudah melihat aku, maka kau mengenal Bapa di surga. Itu kan masalah keyakinan. Kau dengar dulu, oh iya ya, yakin atau enggak. Jadi Yesus pun memberikan contoh waktu pelayanan dalam hidupnya ini bukan mukjizat menjadi menjadi dasar. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tambahannya, Pendeta. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Ya, kalau kita lihat di dalam cerita ini, ya, bagaimana perjalanan di bangsa Israel, bahwa mukjizat-mukjizat itu digunakan untuk mengajarkan bagaimana pekerjaan Yesus di masa yang akan datang. Ya, apakah ini berarti mukjizat itu adalah sebuah peragaan daripada Tuhan untuk mengajarkan sesuatu gitu, atau sebagai bahan ajar? Ya, apakah berarti demikian? Oke, boleh kita ke Pendeta Abi dulu untuk memberikan penjelasan. Boleh diulang, Pendeta, gimana? Kalau kita lihat di dalam cerita bagaimana perjalanan orang Israel ini, terjadi beberapa mukjizat mengenai roti ataupun mana, dan juga air, ya. Dan kita tahu apa yang sudah disampaikan tadi ini adalah digunakan untuk mengajarkan bagaimana pekerjaan Yesus di masa yang akan datang. Begitu. Apakah ini berarti mukjizat itu sebagai bahan ajar atau alat ajar daripada Tuhan untuk mengajarkan sesuatu? Iya, kalau saya jawaban dari saya iya. Bisa itu malah justru sangat sangat relevan untuk bisa menjadi satu gambaran, ya, pelajaran bagi siapa yang bukan hanya pada saat itu, tapi siapa yang membaca kembali kisah itu. Buat siapa yang mengalaminya, dan yang berikut adalah buat siapa yang mengetahui atau membaca kisah tersebut. Oh, itu bisa sekali. Ya. Tentu apa yang Yesus lakukan pun ketika dia menunjukkan banyak mukjizat, itu pun kita gunakan untuk jadi bahan ajar kita, betul? Ya, kita jadikan bahan ajar kita kepada umat-umat bahwa Yesus mampu membangunkan orang lumpuh. Kita ajarkan jadi bahan ajar bahwa Yesus mampu melakukan mukjizat, bahkan menghidupkan orang mati, yang mengajarkan bahwa Yesus dapat mengalahkan maut, ya, dan lain sebagainya. Jadi banyak pelajaran-pelajaran yang tentu bisa kita jadikan bahan, yang bisa kita jadikan materi melalui mukjizat-mukjizat yang ditunjukkan oleh Allah. Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, jadi sebagai bahan ajar juga ataupun cara Tuhan untuk mengajarkan sesuatu. Oke, ada saudara dan saudari yang lain mau tambahkan? Pertanyaan berarti memang contoh kalau kita membuat suatu kebaktian kebangunan rohani, kebaktian, berarti memang tidak diperlukan ya itu yang namanya membuat kayak mukjizat penyembuhan itu diperlukan atau enggak sebenarnya? Oke. Apakah dibutuhkan mukjizat? Mungkin khususnya untuk meyakinkan orang kali ya, untuk kepada Tuhan kali ya? Atau bagaimana?
Iya, maksudnya kayak dalam acara-acara kebaktian kebangunan rohani. Apakah itu memang sebenarnya dibutuhkan atau tidak? Ya, ya. Mungkin saya tambahkan pertanyaannya ya. Karena begini, memang ada beberapa dari antara umat-umat Tuhan ini, ya kan, berpikir bahwa oh nanti kalau ini ada mukjizat di sini semua orang percaya. Karena memang ada beberapa contoh misalnya di suatu daerah di pedalaman, misalnya misionaris, di situ ada mukjizat, orang dibangkitkan atau sembuhan, kemudian langsung orang-orang pada percaya tuh datang semua begitu. Ya, akhirnya timbullah di situ sebuah pengertian bahwa perlu ada mukjizat begitu. Nah, sekarang kira-kira dalam kebangunan rohani atau kebaktian kebangunan rohani KKR dibutuhkan tidak untuk penampilan sebuah mukjizat? Ya, dari teman-teman boleh tambahkan. Ya, sepertinya Pastor Fadli Bidusano sedang memikirkan sesuatu, boleh disampaikan, jangan dipendam-pendam. Maaf, suaranya tidak terdengar Ya, ya. suaranya belum terdengar. Mungkin ada masalah audio, Pendeta Winda. Ya, kalau advice audionya. Bisa. Sekarang bisa? Oke. Jelas. Oke, Silakan. siap. Jadi gini, kalau untuk di case kayak gitu kayaknya kita jadi kenapa harus ada mujizat di KKR gitu kan? Pertanyaannya, apakah di kegiatan kebangunan rohani perlu diadakan mujizat? Kalau menurut saya, mujizat itu kan bukan sesuatu yang harus dipertontonkan. Beda cerita dengan yang tadi Pendeta Dwi bilang, kalau misalnya misionaris mereka di kampung-kampung terus mereka tiba-tiba berdoa terus ada mujizat, ya terserah Tuhan lah, ya kan? Kalau mereka di kampung-kampung terus mereka berdoa baru Tuhan kasih mujizat, yaitu hak Tuhan, sama yang tadi Pendeta Abi bilang. Nah, yang saya sempat baca di peristiwa-peristiwa akhir zaman, dia bilang gini, Tuhan nggak bakalan, kita sekarang ini udah nggak bisa bekerja dengan cara membuat mujizat, karena setan juga akan bekerja dengan cara yang sama. Jadi kalau kita mau tarik perhatian orang dengan cara membuat mujizat, emang setan nggak bisa. Sama kayak yang tadi Pendeta Adrian bilang, yang ngusir setan kan cuma dua, temannya apa musuhnya. Bisa aja kan si setan ini, kawan itu dia bikin, saya bikin mujizat lah biar orang-orang percaya. Tujuannya kan untuk menarik perhatian juga. Jadi untuk mengadakan mujizat, konteks mengadakan mujizat, menurut saya sendiri itu nggak harus dipertontonkan. Itu bukan acara televisi yang harus dinonton semua orang biar tarik perhatian. Tapi itu cuman kayak yang ini. Dibilang sama Bang Richard nih. Ada dua alasan kenapa mujizat itu harus diadakan. Yang pertama, keperluan yang sungguh-sungguh, dan yang kedua, memimpin orang kepada pohon kehidupan yang daun-daunnya untuk menyembuhkan bangsa. Dia kutip dari Kerinduan Segala Zaman, halaman 39. Jadi kembali lagi, kalau harus dipertontonkan, kayaknya menurut saya itu bukan hal yang terlalu penting untuk dipertontonkan. Karena itu masalah hak prerogatif Tuhan, bukan masalah kita. Siapalah kita berdoa nyuruh-nyuruh Tuhan bikin mujizat karena ada KKR di lapangan terbuka gitu. Ya kan? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tambahannya Pendeta Fadli. Ya, mungkin dari teman-teman yang lain? Ya, ya itu pandangan yang sangat tepat ya. Jadi kebetulan kita pernah singgung ini, kalau saudara-saudara ingat mengenai spiritisme modern, ya, pelajaran mengenai mujizat-mujizat. Jadi fakta bahwa manusia suka sesuatu yang extraordinary. Ya, ini Pendeta Pardosi, saya kutip waktu beliau menyampaikan masukannya ya di kesimpulan waktu itu. Manusia suka dengan
sesuatu yang di luar akal manusia. Ya, manusia suka ketika ada orang bisa melakukan bisa contohnya hal-hal kayak magic ya, berjalan di atas air, mengubah sesuatu dengan kuasa-kuasa yang di luar akal manusia. Ya. Itu manusia suka. Sehingga banyak orang-orang yang melakukan hal tersebut untuk menarik perhatian. Dan seperti yang kita singgung, setan pun melakukan hal yang sama. Setan melakukan hal yang sama untuk menarik orang-orang datang kepadanya, yaitu melakukan banyak mukjizat. Oleh karena itu, pelajaran yang pernah kita bahas waktu itu adalah yang pertama, seperti yang kita bahas malam hari ini, iman tidak bisa didasari atas adanya mukjizat. Lalu yang kedua, kita harus menguji apakah mukjizat itu betul-betul datang dari Tuhan atau tidak. Faktanya adalah bahwa Yesus tidak pernah mengumpulkan banyak orang di satu tempat, lalu orang-orang sakit dikumpulkan, lalu disembuhkan dengan, walaupun dia bisa lakukan itu, tetapi dia tidak pernah melakukan hal tersebut. Ya, jadi kita harus menguji, ya, bahwa apakah itu walaupun membawa nama Yesus, ya, karena dalam Matius 7 ayat 21 pun dikatakan bahwa ketika mereka menyebut Tuhan, Tuhan, aku telah bernubuat demi namamu, menyembuhkan, membuat mujizat demi namamu, tapi justru Tuhan Yesus katakan apa? Nyala daripada aku, ya. Engkau membuat kejahatan, aku tidak apa? Mengenal engkau gitu. Jadi walaupun membawa nama Yesus, tetapi justru di akhir zaman Yesus tidak mengenal mereka. Jadi ini menarik. Jadi kita perlu uji sehingga jangan di mana-mana tiba-tiba ada mujizat, wah ini datang dari Yesus. Tidak juga demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk penjelasannya Pendeta Abi. Baik, tadi kita langsung ke mungkin Kasar dan juga Pendeta Abi untuk closing statement. Oke, kita berikan kepada Pendeta Abi dulu untuk closing statement, baru nanti ke Ser Pardosi untuk tadi tambahan mengenai pertanyaan tadi dan sekaligus closing statement. Ya, terima kasih. Jadi closing statement saya adalah kebutuhan utama kita dari dosa, dari keadaan dosa ini. Saya yang adalah manusia berdosa. Kita semua manusia berdosa. Apa yang ditawarkan dunia, walaupun seolah-olah itu adalah solusi, tetapi itu pasti akan berujung kepada kepahitan. Oke. Kita semua ini berdosa. Kebutuhan kita yang primer, kebutuhan kita yang paling utama, hanya ada di Yesus Kristus. Dosa ini adalah satu permasalahan yang tidak bisa solusinya dari dunia. Dosa ini adalah satu permasalahan yang solusinya hanya ada di dalam Yesus Kristus. Inilah gambaran yang bisa kita pelajari dari permasalahan kehausan dan kelaparan yang terjadi di bangsa Israel di padang belantara. Jadi saya secara pribadi harus betul-betul, karena ini adalah kebutuhan kita. Jadi closing statement saya adalah mari kita merasa bahwa saya betul-betul membutuhkan Yesus Kristus demi keselamatan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, Ser Pardosi boleh berikan tambahan sedikit dan juga closing statement. Baik, terima kasih. Jadi diskusi kita pada malam hari ini topiknya kan tentang mujizat air dan mana ya, roti di padang belantara selama 40 tahun non-stop. Ya, tapi menjelang memasuki tanah Kanaan, khususnya sampai perbatasan Edom, maka air itu di stop Tuhan dengan tujuan sebagai ujian iman kepada bangsa ini, apakah mereka akan tetap percaya kepada Tuhan atau tidak. Karena Tuhan meminta supaya bangsa ini melewati daerah Edom,
dan mereka nanti boleh mendapatkan minuman dari bangsa itu, tetapi ternyata bangsa ini tidak percaya sehingga mereka memilih untuk berputar, ya, memutari wilayah Edom untuk mereka boleh tiba akhirnya di perbatasan negeri Kanaan. Sementara Manna sendiri baru berhenti ketika mereka tiba di negeri Kanaan dan bisa menikmati hasil tanah negeri Kanaan. Semua peristiwa-peristiwa, keajaiban-keajaiban yang dilakukan Tuhan selama 40 tahun di padang belantara itu merujuk, menggambarkan pekerjaan Yesus Kristus. Sampai nanti ada ular tembaga, ya, dan lain sebagainya. Itu menggambarkan pekerjaan Yesus Kristus. Boleh saja bangsa ini waktu 40 tahun itu kurang memahami, ya, kurang memahami. Boleh saja oleh karena kita yang membacanya sekarang, ya, karena sudah ada penafsirnya yaitu Perjanjian Baru. Kan peristiwa-peristiwa di Perjanjian Lama itu kan ditafsirkan oleh Perjanjian Baru, betul enggak? Ya. Sebagaimana Musa meninggikan ular di padang belantara, demikian juga Anak Manusia akan ditinggikan. Itu kan berarti kan penafsirnya adalah Perjanjian Baru. Sebagaimana mana turun dari sorga, demikian juga Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga. Ya, sebagaimana Israel minum dari batu karang, demikianlah manusia itu akan minum dari batu karang rohani, yaitu Yesus Kristus. Jadi peristiwa-peristiwa di Perjanjian Lama itu ditafsirkan oleh para penulis Perjanjian Baru. Dan itulah yang menolong kita sekarang memahami semua peristiwa itu. Bahwa itu merujuk kepada pekerjaan siapa? Yesus Kristus. Jadi itulah closing statement, kesimpulan dari saya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Sir, Pendeta Abi dan teman-teman dan juga para pemirsa yang ada dan sahabat-sahabat konsep yang ada di Facebook maupun yang ada di media YouTube. Dan kita sudah sampai di penghujung acara. Jadi acara kita pada malam hari ini dengan judul makna Tuhan menyediakan air dan roti di padang belantara dikaitkan dengan pekerjaan Yesus Kristus dan perjuangan iman dalam Keluaran 15 ayat 17. Nah, di dalam pembicaraan kita tadi, diskusi kita tadi disinggung juga mengenai mujizat-mujizat dan itu sudah dibahas juga oleh Pendeta Abi kalau tidak salah waktu itu, bisa di-scroll ke bawah di Facebook ataupun di YouTube mengenai spiritisme modern. Ya, boleh nanti dilihat kembali di sana dan mengenai mujizat-mujizat dibahas lebih lengkap dan lebih detail di dalam diskusi itu. Oke, pertemuan berikutnya minggu depan pada jam yang sama kita ada topik konsep Sabat dalam Kitab Keluaran yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Ricky Mual. Jadi saudara dan saudari sekalian yang ada di Zoom ini maupun yang ada di media online, boleh nanti gabung kembali minggu depan pada jam yang sama dengan topik mengenai konsep Sabat dalam Kitab Keluaran yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Ricky Mual. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya undang Pendeta Muda Marupa Pasitorus untuk menyampaikan atau membawakan doa tutup untuk kita semua. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan untuk segala kemurahan dan kebaikan Tuhan yang mengajarkan kami untuk tetap percaya kepada Tuhan. Malam hari ini kami telah mempelajari kebenaran Tuhan. Biarlah dengan pelajaran yang telah kami terima, yang telah kami dengar, akan membawa kami untuk semakin percaya dan beriman kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kami masing-masing, agar kami tetap boleh mengikuti segala ketetapan Tuhan dalam hidup kami. Sisa malam hari ini Tuhan kami serahkan kepadamu, dan izinkanlah kami untuk bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih saudara dan saudari sekalian, sahabat konsep yang dikasihi oleh Tuhan. Acara kita sudah selesai, kita berjumpa kembali pada minggu depan pada jam yang sama. Tuhan berkati kita semua.